Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pekalongan podcastnya GRTV, dan hari ini kita sengaja nih pengen tahu seperti apa sih konsennya musisi-musisi Pekalongan. Terus juga kenapa akhirnya juga di kondisi pandemi seperti sekarang ini punya inisiasi untuk konsen di ini ya, baik ini production house, terus juga musik di Pekalongan. Dan untuk hari ini kita langsung aja ketemu sama beliau. Silakan, ini berarti Bang Randy. Sebenarnya Randy, tapi debutnya dengan single-single yang sudah dihasilkan ini berarti membawa nama Remika. Kita panggilnya Bang Re aja. Apa kabar Bang Re? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana nih? Kalau kita lihat kan sekarang ini di kondisi pandemi seperti sekarang ini kan banyak ya, baik berbagai usaha ya, banyak yang tersendat, baik ini properti terus yang lainnya. Dan kenapa tiba-tiba akhirnya Bang Randy juga punya setir baru untuk konsen di musik? Bisa disampaikan awalnya itu dari mana? Akhirnya bisa muncul Remika dengan single-singlenya yang sudah berarti 2 single ya, yang sekarang ini udah diproduksi. 3 single. 3 single malahan. Iya. Bisa diceritakan awalnya seperti apa? Ya, terima kasih buat Mas Teddy ya. Ya, kita sebenarnya berawal dari hobi ya, dari hobi bernyanyi. Cuma karena kesibukan yang saat ini, jadi kita nggak sempat bernyanyi lagi. Cuma dengan adanya pandemi, akhirnya banyak kegiatan yang agak luang ya. Untuk mengisi keluangan itu kita mencoba bernyanyi dengan hobi-hobi yang dulu di saat kita di SMA kan kita sempat jadi anak band. Akhirnya kita mencoba merilis lagu dan menciptakan lagu. Kita buatlah single album yang kemarin Hanyalah Untukmu dengan nama Remika. Kalau untuk prosesnya sendiri seperti apa, dan dari akhirnya kan ini kan lagu kan yang nyiptain kan kakaknya ya. Terus juga akhirnya bisa ketemu konsep untuk akhirnya yuk kita sama-sama bikin single, terus juga videonya dan yang lainnya. Ini seperti apa sih prosesnya dari awal, bisa disampaikan? Ya sebenarnya ini cita-cita tertunda ya, keinginan yang dulu sempat pikirkan bahwasanya saya pingin sekali bahwa di area Pantura ya, khususnya di daerah Pekalongan, Karsidenan Pekalongan itu memiliki rumah produksi yang bisa mewadahi baik dari anak-anak seniman, baik dari musisi maupun acting dan modeling. Di sini saya melihat sekali banyak potensi-potensi yang sebenarnya mereka itu ada, cuma karena tidak ada wadah. Ya, tidak ada wadah, keterbatasan, nggak ada yang bisa menjadi yang mengarahkan. Selama ini mereka hanya fokus ke lomba-lomba. Bukan, artinya mereka lebih berkeinginan ke ibu kota yang bisa mewadahi mereka. Cuma kan kota-kota besar, banyak pesaing-pesaing yang dari seluruh Indonesia, apalagi di ibu kota kan persaingan sangat ketat. Makanya saya Bismillah mendirikan JR Production itu bisa untuk menjadi ajang atau wadah awal dari karir anak-anak Pekalongan. Oke, intinya dari kegelisahan Bang Re untuk ini ya, talent-talent di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya yang kayaknya tidak ada wadah untuk menampung dan menyalurkan bakat itu, akhirnya muncul JR Production. Terus kalau untuk Remika sendiri, ini kan sudah 3 single. Iya. Bisa disampaikan seperti apa saat proses akhirnya produksi untuk ini video klip yang pertama? Ini kan dengar-dengar 2 kali produksi malahan ya untuk
ini video klip yang pertama bisa disampaikan kayak gimana? Ya, dari awal dari hobi kita menuju ke gang yang lebih profesional, yang lebih serius. Saya berpikir bahwa ini harus diproduksi dengan secara profesional ya, dengan video klip. Maka di saat kita memilih model, kita pun melalui audisi. Banyak suka dukanya di saat kita mau merilis video klip tersebut. Karena sebenarnya kita sudah produksi yang pertama, cuma banyak kendala atau kurang cocok sesuai karakter atau isi dalam lagu tersebut. Makanya kita buat revisi yang tag ulang ya. Ya sebenarnya bagus, baik dari peran maupun gambar, cuma kurang yang dari awal itu kurang penjiwaan aja. Feel-nya berarti. Feel-nya kurang dapat, mungkin terlalu banyak tag ya, sampai 4 hari memakan waktu. Cuma yang untuk video klip kedua itu hanya 1 hari. Ya semua saya melihat di sini belajar sih. Itu berarti proses audisinya juga talent-talent dari Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya yang ikut? Iya, ya dari seluruh Kasudian Pekalongan ya, yang ikut peserta pun kan. Cuma memang dari awal saya menginginkan bahwa talent itu berasal dari Pekalongan. Baik dari lokasi pun di Pekalongan, baik yang berperan pun orang-orang Pekalongan. Kembali lagi mengangkat nama Pekalongan ya. Jadi dari project pertama untuk single video klip single pertama juga sudah dikonsep. Intinya Bang Rey ini pengennya dari packagingnya semua Pekalongan ya, asli Pekalongan banget. Asli Pekalongan banget. Yang ini mengalami kendala nggak saat proses baik ini yang pertama ini, ada kendala apa yang ini kan pertama kali nih produksi untuk ini ya video klip. Nah kendalanya apa yang ditemui? Kalau bicara kendala itu sebenarnya ada di kelengkapan ya, kelengkapan produksi ya, karena kita itu kan awal ya. Cuma saya yakin dengan adanya tim-tim yang bergabung di JR Production, yang saya melihat di sini ada potensi baik dari secara profesional maupun dari pengalaman mereka. Saya yakin mereka bisa membantu JR Production untuk lebih berkembang, lebih dikenal khususnya di anak-anak muda Pekalongan. Oke, jadi intinya dari ditemunya kendala saat proyek pertama, akhirnya sekarang ini Bang Randy untuk produksi video klip akhirnya sendiri ya dengan tim JR Production sendiri. Nah, dari sampai sekarang nih untuk proses video klip yang berikutnya sudah mulai akan diproduksi kapan rencana mungkin? Rencana kita akan produksi di awal bulan ya, di bulan November ya, sambil ngikutin ya kondisional karena COVID ini kan. Karena di dalam produksi ini kan melibatkan banyak kru ya, yang artinya kita juga harus melihat kondisional gimana supaya aman ya. Jangan sampai menjadi klaster baru. Betul. Dan ini Bang, nantinya juga masih sama juga nggak untuk talentnya kita melalui proses audisi, atau sudah ada nih talent-talent yang sudah dibidik dari awal, atau bahkan binaan dari JR Production sudah rilis untuk talent video klipnya kayak gitu? Untuk talent sebenarnya tidak menutup kemungkinan kita bisa menerima talent-talent baru. Cuma ya kita kembali lagi bahwa di sini kan sudah ada talent-talent yang dari awal kita rekrut. Artinya kita prioritaskan untuk talent-talent yang sudah ada. Karena kembali lagi konsep kita itu akan membawa nama Pekalongan, khususnya anak-anak Pekalongan, agar bisa menjadi biar dikenal di seluruh nasional, di tingkat nasional lah ya. Jadi kita memanfaatkan yang artinya memanfaatkan yang ada, bahwa talent tersebut sesuai cita-cita kita ya harus kita push untuk diberikan kesempatan supaya talentanya sebagai contoh juga akhirnya kan bahwa di JR Production yang gabung sama JR Production juga kualitasnya luar biasa kita arahkan juga sampai ke titik puncak
kesuksesan. Intinya untuk talent-talent di Kabupaten Pekalongan yang mungkin nantinya berminat juga bisa hubungi official JR Production ya, untuk tahu infonya seperti apa. Apalagi kamu subscribe dulu untuk YouTube kita, terus juga bisa follow IG kita, ada juga Facebook ya, semuanya untuk informasinya kita share ke situ. Selepas yang satu ini kita kembali lagi tetap di Ngkalongan Podcast.